Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala SMP Negeri 2 Brangsang. Beliau ini guru saya, orang tua saya, karena terbukti beliau ini mengajar waktu istri saya menempuh pendidikan SMP. Jadi istri saya itu muridnya beliau, Bapak sekalian, sehingga beliau juga termasuk diri saya. Kemudian yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Bapak Ibu sekalian, segenap guru maupun tenaga pendidikan keluarga besar SMP Negeri 2 Brangsang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas semua nikmat karunia limpahannya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini, siang ini, alhamdulillah kita dilimpahkan banyak nikmat kesehatan, kesempatan, semangat, rasa syukur, bahagia, dan banyak nikmat yang lain. Nikmat sehat misalnya saat ini menjadi nikmat juga, salah satu nikmat yang sangat kita idam-idamkan Bapak Ibu sekalian di tengah kondisi pandemi ini. Batuk, pilek, ataupun demam ini pun sekarang jadi repot begitu. Sehingga alhamdulillah kita semuanya, seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Brangsang ini sehat semua. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf di kesempatan hari ini, sedianya saya jam 8, baru jam siang ini saya bisa bersilaturahmi. Ngapunten tadi saya ke Gemut dulu, Pegandan, baru kesini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, seikhlas-ikhlasnya. Kemudian walaupun ini siang, semoga tidak mengurangi makna silaturahmi kita Bapak Ibu sekalian. Saat ini bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain secara global sedang melawan pandemi COVID-19. Indonesia posisi kemarin sekitar 66.000 total Bapak Ibu sekalian. Kemudian Jawa Tengah ini ada di 10 besarnya, kalau tidak salah nomor 5 nih. Kemudian Kabupaten Kendal per hari kemarin itu sudah 88 Bapak Ibu sekalian. Se-Jawa Tengah ini kita peringkat 14. Nomor satunya Semarang yang banyak dan beberapa kabupaten kota lain kita ada di 14 Bapak Ibu sekalian. Kemudian Kabupaten Kendal sendiri itu untuk potensi pemaparannya ada di peringkat 5 Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya RT. RT ini bahasa medis saya juga nggak paham singkatannya, yang jelas maknanya adalah potensi satu orang ini memaparkan beberapa orang yang lain. RT di Kabupaten Kendal ini hampir 1,9. Berarti logikanya, artinya adalah satu orang ini berpotensi menularkan ke 2 lainnya. Yang pertama Kota Semarang, kemudian ada Jepara, Kudus, dan Kembang, dan Kendal. Bapak Ibu sekalian, kenapa RT kita tinggi Bapak Ibu sekalian? Karena kita berada atau berbatasan langsung dengan beberapa daerah yang kasusnya tinggi. Kota Semarang misalnya, Kabupaten Batang misalnya, Temanggung, ataupun Kabupaten Semarang. Ini kasusnya relatif tinggi. Kita dihubungi beberapa daerah yang kasusnya tinggi Bapak Ibu sekalian. Dan terjadi mobilitas, terjadi interaksi, bukan hanya kita yang ke daerah lain, tapi juga masyarakat daerah lain yang kita juga, entah itu untuk bekerja ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga tidak ada kata lain selain ayo kita disiplin mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, Kabupaten Kendal ini masuk di zona merah Bapak Ibu sekalian, ditandai dengan 4 hal. Yang pertama adalah jumlah kasusnya, baik itu positif, PDP maupun ODP. Indikator kedua adalah jumlah masyarakat yang dimakamkan dengan protokol COVID, baik itu PDP positif maupun ODP maupun sakit-sakit yang lain, tapi pemakamannya dengan infeksius begitu, ini masuk skor di situ. Kemudian indikator ketiga adalah terjadinya transmisi lokal. Transmisi lokal itu adalah penularan antar kita di sini, orang sini menularkan di sini, begitu. Transmisi lokal terjadi di antara lain adalah di Kaliwungu Selatan, Brangsang, Kangkung, Leher Bapak Ibu sekalian. Leher. Kemudian penyumbang klaster terbesar masih klaster pasar.
Kemarin hari Minggu pagi saya ikut juga nutup pasar Srogo alias pasar Sidorejo pagi-pagi dulu jam 5. Jadi awalnya kita tutup sementara itu pasar Gadang. Beberapa hari kemudian pasar pagi. Nah, habis nutup pasar pagi itu saya sama Pak Sekda berkunjung ke pasar Srogo atau Sidorejo. Ramainya luar biasa memang waktu itu. Ramainya luar biasa kayak mau lebaran, Pak. Pak Sekda aja sampai, yuk, dia nggak Pak, kita masuk sebentar, tapi juga kita harus jaga jarak. Kita masuk ke ruangan koordinator pasar, kita ngobrol-ngobrol di situ. Nah, yang ketiga adalah pasar kangkung, Bapak Ibu sekalian, yang kita terus minta. Nah, kemarin pasar Sidorejo akhirnya ditutup sementara juga, begitu nggih, karena ada pedagang maupun tukang becak. Kita tidak bisa melihat senyum satu sama lainnya, begitu nggih. Niteni iki sinten, oh niki, oh niki Pak Niki, begitu nggih. Nggih itu. Kemudian kita tidak berjabat tangan dulu, begitu. Biasanya kita berjabat tangan ini apa ya? Ada rasa yang berbeda sebenarnya, lebih marem begitu nggih. Sambung rasa di antara kita yang misalnya salaman, itu lebih mantap begitu sekarang. Tapi karena sekarang tatanan kehidupan barunya seperti ini. Jadi penularannya itu ya dengan droplet gitu. Dan untuk atas, misalnya ada kolega kita, saudara kita yang terkontaminasi, jangan dikucilkan, mereka sangat butuh dukungan kita. Misalnya berupa doa, sapaan lewat WA misalnya, dan sejenisnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini bukan penyakit hina, ini bukan penyakit aib, ini penyakit medis yang bisa dicegah dan juga bisa disembuhkan. Jika Bapak Kendal 4 orang yang meninggal ini meninggal duluan sebelum hasil swabnya keluar. Jadi positifnya itu belakangan, sudah dipanggil dulu sama yang di atas sana, baru swabnya keluar. Yang sembuh juga banyak, kalau tidak salah sudah 28. Begitu. Saya juga miris Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan ditunjuk selaku koordinator pencegahan. Begitu. Saya juga nggak paham dinas pendidikan dan kebudayaan ditunjuk jadi koordinator pencegahan. Begitu. Tapi tidak apa-apa, saya tunaikan tanggung jawab itu bersama Bapak Ibu sekalian. Beberapa kegiatan, misalnya pembagian masker, pendisiplinan masyarakat, rapid test dan sebagainya saya ikuti. Lama-lama saya juga was-was. Waktu itu saya ikut rapid test begitu. Dinas Kesehatan waktu itu menyampaikan, Mas, sampai reaktif tak jemput lu ambil Mas. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah non reaktif Bapak Ibu sekalian. Semua kepala OPD, kepala dinas sampai camat waktu itu sama bupati diwajibkan rapid test. Ada 11 yang reaktif. Kemudian diisolasi di Wisma Atlet di stadion sana. Itu. Jadi memang pas karena 11 orang di Wisma Atlet. Mereka disebutnya sekarang kesebelasan corona Bapak sekalian. Laki-laki semua gitu. Laki-laki semua. Saya nengok Bapak Ibu sekalian hari kedua ya karena mboten tega ada teman di sana. Jauh-jauhan itu. Saya membawa roti, membawa minuman vitamin gitu-gitu. Orangnya di sana, saya di sini, kita bicaranya bunga-bungaan gitu gitu. Yuk, tak kiki kopi kok boten. Tak jupuk tempat ini kok boten gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ikut swab test begitu yang diambil apa itu lendirnya itu. Beberapa hari kemudian di dokternya yang kepala RSDC itu menelpon, Pak Andi, hasilnya alhamdulillah negatif. Apa perlu saya figural begitu? Mboten dulu begitu. Ya, hasil negatif itu pada waktu itu. Pada waktu itu sampai ke depannya kan harus kita jaga bersama gitu nih. Mungkin kalau ibu-ibu kadang gemes ketemu koleganya, kadang cipikan-cipik itu masih kadang ya mungkin ya Bu ya. Sedang enggak ya? Kadang pelukan gitu, tapi sudah enggak harus itu sekalian. Kemudian atas hal itu Bapak Ibu sekalian, sebelum munculnya SKB 4 Menteri, kami sudah memberikan rekomendasi dengan surat edaran kita perubahan kelima dengan pembelajaran jarak jauh untuk tahun ajaran baru nanti. Model pembelajaran jarak jauh ataupun belajar dari rumah bisa dengan daring, bisa dengan luring. Alhamdulillah berdasarkan data yang saya terima untuk jenjang SMP secara umum 84% sudah bisa dengan daring, 16-nya dengan luring. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada pembelian HP untuk saat ini. Pandemi ini cukup berdampak sehingga Pak Nur Budi jangan
nanti berobsesi kita semuanya daring, anak-anak yang belum punya HP harus punya HP. Jangan Pak ya. Jadi monggo kita berjalan, dan saya juga tidak kepada Bapak sekalian yang tidak punya HP sehingga hanya menggunakan luring, tetap layani anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Hak untuk melakukan pelayanan pendidikannya sama Bapak sekalian. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan non formal itu Bapak sekalian betul-betul terdampak terkait dengan COVID ini. Jangankan mereka Bapak sekalian, pendapatan negara maupun pendapatan daerah ini juga terdampak Bapak sekalian. Sehingga atas alokasi anggaran tahun depan pun asumsi-asumsinya di bawah sekali dari tahun ini, karena pendapatan asli daerah tidak berjalan optimal, pendapatan negara juga tidak berjalan optimal. Mungkin kalau menurut saya ya, Tuhan menguji kita dengan wabah ini. Mungkin wabah ini bagi Tuhan yang Maha Kuasa masih wabah yang sederhana begitu ya. Tapi kita sudah dibuat kacau Bapak Ibu sekalian, sehingga rasa syukur kita senantiasa perlu kita ungkapkan begitu ya. Ungkapkan. Kenapa kok sederhana saya sebut? Kuncinya cuma cuci tangan, pakai masker, kan sederhana itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau itu tidak dilakukan, luar biasa, ekonomi lumpuh kemarin begitu ya. Kemudian dengan adanya new normal ini, sebagian masyarakat kita salah mengartikan new normal, seolah-olah wabahnya sudah selesai, terus kembali normal seperti dulu dan sebagainya. Sehingga lonjakan kemarin cukup tinggi ya saat didengungkan new normal itu. Kesalahan dari pemerintah juga Bapak Ibu sekalian. New normal itu mau disampaikan yang jelas bahwa new normal ini kan untuk menggairahkan kembali ekonomi, refleksi di ekonomi begitu. Tapi tentu saja harus tetap aman ataupun sehat sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Ini tidak tersampaikan gitu. Diimbangi dengan kesadaran kita semua juga yang belum sepenuhnya. Sampai kemarin dari gugus tugas menyusun Pergub 51 2020 akan diberikan sanksi bagi yang tidak menggunakan masker misalnya itu pun praktek di lapangan juga masih banyak yang memang belum tahu ataupun memang sengaja tidak pakai masker. Ibu Bupati di rapat evaluasi kemarin meminta bagaimana kalau sanksinya dipertegas lagi. Nah ini sedang kami evaluasi sanksi-sanksi yang bukan hanya membersihkan ahli kerja sosial, misalnya membersihkan pasar dan sebagainya itu tadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian atas SKP 4 Menteri Bapak Ibu sekalian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri ternyata selaras dengan kebijakan sementara yang kami ambil waktu itu, bahwa yang boleh tetap muka adalah yang zona hijau. Itu pun dengan 4 syarat, zonanya hijau, kemudian disetujui atau diizinkan oleh Pemda ataupun gugus tugas, kemudian juga sekolah memenuhi daftar periksa. Di dalamnya adalah adanya sarana, prasarana, skema atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir adalah diizinkan oleh orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan, boleh saja anak-anak ini tetap belajar dari rumah dan berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Atas itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menegaskan di kesempatan ini, kegiatan-kegiatan semacam MPLS tidak diperkenankan dilakukan melalui daring atau jarak jauh. Surat penegasan sedang kami susun karena di SKP 4 Menteri, zona hijau pun untuk hal itu tidak diperkenankan dilaksanakan secara tatap muka. Selain kegiatan pembelajaran di zona hijau itu tidak boleh. Antara lain ada MPLS, pengenalan lingkungan sekolah itu Bapak Ibu sekalian. Ini bisa kita kreativitaskan, bisa kita carikan solusi. Kemarin PDB atas kelas 7 misalnya, Bapak Ibu sekalian sudah punya datanya. Anaknya namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya juga sudah punya. Yang saya lagi pusing adalah bagaimana sih atas anak kelas 1 SD. Mereka belum senalar kelas 1 SMP ya Bapak Ibu sekalian. Mereka dari TK maupun SD, temannya siapa dan sebagainya. Kabupaten kota lain ada yang sama seperti yang kami ambil, tapi ada kabupaten lain yang tidak. Kemarin saya telepon kepala dinasnya, Mas, MPLS di tempat saya perbolehkan. Kok bisa gitu loh Pak? Iya, ya apalah. Nanti guru-gurunya itu bisa bingung gitu, bisa bikin murid dan sebagainya nggak benar. Cuma kami diskusi dengan gugus tugas, kami nggak mau ambil risiko Bapak Ibu sekalian daripada nanti muncul klaster sekolah.
Repot itu. Nanti saya bisa masuk TV terus. Kenal Pak. Iya. Nanti kayak gitu. Jadi, ampun lah. Kita cari nih cara-cara gitu. Sehingga tadi pagi mendadak saya diskusi sama Pak Sekin sama Kapit PAUD SD SMP. Jenengan harus terkait kondisi yang di sekolah. Jangan jenengan bilang hanya jarak jauh atau daring, tapi jenengan tutup mata atas kondisi yang ada. Bagaimana atas anak-anak yang nggak punya HP misalnya? Jenengan harus selami itu, saya minta gitu. Ayo kita berbarengan. Kalau semuanya dari misalnya kepala saya atau kepala Pak Sekin ini mungkin Anda Bapak Ibu sekalian. Saya gitukan dari pagi itu. Sehingga atas anak TK Kabit mau seperti apa? Jadi diskusi-diskusi dengan Himpal di IGTKI misalnya, seperti itu. Sehingga betul-betul dinas pendidikan ini merupakan unsur perumus kebijakan yang sudah ngajak bicara semua. Kita sudah punya misalnya kebijakan SKB, tapi kita tidak bisa tutup mata. Sehingga kita selama kita bersamai sekolah ini, misalnya ada kendala-kendala yang ada. Bisa jadi SKB ini hanya dibuat di atas meja, Bapak Ibu sekalian. Gitu kan? Mereka nggak memahami bagaimana sih kondisi lapangan. Mereka bisa jadi hanya melihat dari satu sisi saja, belum melihat dari sisi yang lain. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tanggal 22 Juni kemarin kami juga sudah mengeluarkan peraturan kepala dinas tentang pedoman penyelenggaraan teknik pendidikan di tahun ajaran baru 2020-2021. Monggo itu bisa dijadikan referensi ataupun pedoman bersama-sama apa-apa yang perlu dipersiapkan tahun ajaran baru, yang perlu dipersiapkan Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, apa saja monggo itu dilakukan. Misalnya dokumen KPSPK, Bapak Ibu Guru membuat misalnya silabus, RPP, hingga monggo ini dilakukan juga menindaklanjuti atas kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya RPP 1 lembar dan sebagainya, dan dokumen-dokumen ini harus segar, Bapak Ibu sekalian, bukan copy paste. Copy paste sebagai referensi boleh, tapi atas apa yang kita lalui selama ini itulah ada fase evaluasi, sehingga tidak menonton sini piye ganti tahun ini, sini piye ganti jenenge, sebagainya. Tolong dibaca kembali, kita ingat-ingat kemarin ini kita begini, ayo kita beginikan. Termasuk juga menjadi penting adalah semacam tagline ataupun semboyan sekolah misalnya. Sini saja. Nah, menurut saya, misalnya kendal beribadah, kursi indah barokah, nah itu kan menjadi juga perwujudan dari visi maupun misi kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga misalnya S-nya santun, E-nya empati, ada hal humanis misalnya, kemudian R-nya religius misalnya, mau cari singkatan di sini. Menjadi yang sedikit banyak nanti ini menjadi semacam doktrin Bapak Ibu sekalian bagi anak-anak kita, sehingga secara komprehensif ada di tagline itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di pembelajaran jarak jauh ini saya juga nyuwun apresiasi anak-anak kita dan juga berikan sentuhan-sentuhan karakter. Saya mendampingi audiensi Bupati kemarin, jadi juga berpesan itu karakter jangan dilupakan. Semisal daily activity, semisal anak yang beragama Muslim bisa mendapat nilai tambahan jika ternyata dia menjalankan salat tahajud misalnya, kemudian menjalankan salat tepat waktu, itu yang beragama lain juga lupa misalnya. Nah, ini pesan dari beliau Bapak Ibu sekalian yang kita tindak lanjut itu sama. Kemudian apresiasi ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Saya pernah kedatangan tamu, orang yang gondrong, bajunya ada sobeknya, kaki sendal jepit, masih agak muda berusia saya, waktu pengen ketemu saya, dicegah resepsionis waktu itu. Kemudian saya sampaikan itu, Mas, saya pengen ketemu Pak Kepala Dinas Pak. Monggo, tapi saya nggak bisa nanti. Monggo, bawa ke ruangan. Yang pertama dia masih memperkenalkan diri ke saya itu dari pedagang kaki lima. Yang pertama dia mengasih saya ayam goreng. Ternyata memang pedagang kaki lima yang jualan ayam goreng ya, sekalian. Kemudian yang kedua itu beliau mengasih saya 2 buku. Buku yang pertama yang saya ingat betul adalah judulnya 1 ditambah 1 sama dengan 5. Oke. Mas, buku ini maknanya apa? Nanti Bapak baca aja. Jadi awalnya saya menjadi seperti ini adalah bentuk protes saya waktu itu terhadap sistem pendidikan yang ada. Anaknya saya sudah kelas 5 SD. Dulu waktu kelas 1 SD Pak, anak saya ini dikasih 0 sama gurunya. Nah, disuruh apa?
disuruh nyalin Pancasila, 5 sila itu disalin. Meskipun aneh mboten jejer, spasinya ini mungkin tidak ada, terlalu rapat dan sebagainya, masa Pak nilainya 0 Pak? Tidak ada nilai apresiasi di situ. Saya sepakat dengan jenengan Mas, sepakat sekali saya. Hingga 1 tambah 1 sama dengan 5 ini menjadi lebih bermakna Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang yang bersangkutan tersesat, betul-betul tersesat dalam di sekolah rimba, sekolah yang tidak hanya materi-materi formal, tapi juga belajar banyak hal yang menjadi bekal bagi anak-anak kita nantinya. Belajar toleransi, belajar menghargai, belajar memaafkan, menyayangi alam dan sebagainya. Jadi beliau salah satu pegiat di sana, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apresiasi ini mau dijalankan, dan sebentar lagi juga ada audit mutu Bapak Ibu sekalian. Sudah disampaikan di kemudian guru penggerak. Guru penggerak di sini kan belum disampaikan ya. Ya, oke. Monggo ayo bergabung Bapak Ibu sekalian. Ada saya di sana. Saya juga belajar di situ. Di situ tidak selaku kepala dinas, tapi saya selaku orang yang belajar. Jadi sebelum pemerintah kementerian ini mengumumkan melaunching guru penggerak beberapa hari yang lalu, kita sudah mendorong hal itu. Berawal dari pandemi, kemudian kita kemitraan dengan Tanoto yang di sini merupakan salah satu ini ya, sekolah mitra gitu. Jadi 24 fasilitator jadilah waktu itu. Kemudian kita launching Kendal Pintar Berbagi. Kemudian kita punya harapan untuk lebih banyak lagi yang ada di dalam. SD sampai dengan minggu kemarin dan juga dilakukan pelatihan selama 3 hari secara daring 101 Bapak Ibu sekalian. SMP sampai dengan kemarin ada 56 SMP. Meskipun ada satu SMP yang sudah mengirimkan 5, 4, 3 gitu, sehingga yang belum monggo, dan harapan saya semua dari kita ini bisa menjadi guru penggerak yang Bapak Ibu yang sudah sebut bisa menularkan pengalamannya, wejangannya, ilmunya di situ. Yang masih muda kita gelorakan semangatnya. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu sekalian, kita mau. Kalau kita mau, insya Allah kita mampu. Jangan sungkan, di situ kita semuanya saling belajar, di situ kita saling berbagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan adanya guru-guru penggerak ini, guru yang senantiasa berusaha mengembangkan dirinya, guru yang senantiasa mendorong sesamanya untuk mengembangkan diri, guru yang selalu mencoba untuk merencanakan, melaksanakan, merefleksikan maupun mengevaluasi pembelajaran-pembelajaran yang ada dan berpusat pada anak-anak kita, sehingga ekosistem pendidikan kita nanti akan menjadi lebih baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kesempatan yang baik ini, akhir saya sampaikan juga terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa hormat saya kepada profesi namanya guru, profesi yang mulia, profesi yang penuh integritas, profesi yang penuh pengabdian. Saya sudah membuktikan diri pengen menjadi bapak seperti Bapak Ibu sekalian, saya belum bisa. Saat ini belajar dari rumah, orang tua itu seperti menjadi fasilitator Bapak Ibu sekalian. Anak saya 2 ini SD, kelas 4 dan kelas 3. Istri saya mau koprol Bapak Ibu sekalian. Saya juga sama. Istri saya bahkan sempat begini, Mas, kalau suami saya nggak izinkan pendidikan, saya sudah protes nih, gitu. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menunjukkan bagaimana saya dan istri mencoba ke anak 2 yang merupakan anak kami, perpaduan genetik saya sama istri saya, walahan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa untuk membersamai anak-anak kita dari genetika yang berbeda-beda dan karakternya juga macam-macam. Dan sekian banyak. Satu kelas 32 misalnya maksimal. Bapak Ibu sekalian ngajarnya berapa kelas? Bisa 6, bisa 7, begitu nih, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa. Sehingga tidak salah jika saya pun berterima kasih kepada profesi namanya adalah guru Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, selalu mari kita menjadi agen-agen pencegahan. Jam 1 ini saya jadi narasumber sekali Bapak Ibu sekalian.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini ada webinar dengan peserta itu camat dan kepala desa Sekabupaten Kendal. Topiknya adalah lomba desa handal COVID, gitu nih. Jadi akan kita beri hadiah kepada desa-desa yang memang dengan optimal ini menerapkan penanganan COVID, ya Jojo Tonggo, Kampung Siaga, Kampung Tangguh, dan sebagainya itu tadi. Nah, akan diberikan hadiah ataupun apresiasi. Nah, saya diminta untuk memberikan materi tentang pencegahan Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian adalah saya, kita sama-sama di pencegahan terkait dengan COVID, kita saling bantu menjadi agen edukasi. Meskipun ada beberapa keluarga besar kita yang sudah terpapar, ada 3 kalau tidak salah, itu terpapar Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perkembangannya baik. Ada kemarin yang mengikuti webinar dari ruang perawatannya, perempuan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sehingga saya pun meminta nomor WA, saya WA beliaunya, saya berikan semangat. Gitu. Ada juga yang kepala sekolah SD tadi. Kenapa saya sebutkan? Ini bukan penyakit aib, ini bukan penyakit bina, penyakit medis bisa disebutkan dan juga di sekalian. Mari kita sembunyi itu semua. Kemudian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan workshop penyegaran kurikulum 2013 dan pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Brangsong dimulai dan dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridhonya, pertolongan, perlindungan, kemudahan kepada kita semua. Apa-apa yang sudah kita doakan ini, mari kita jalankan. Kita lakukan apa yang kita doakan, apa yang akan kita lakukan, dan kita lakukan apa yang sudah kita doakan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring, saya akan kelupaan terkait dengan jaga ratu misalnya, itu bukan wajib Bapak Ibu sekalian, itu menjadi referensi. Jikalau sebuah sekolah sudah punya metode platform sendiri, dipersilakan. Yang jelas Ibu Bupati sedang mengikhtiarkan supaya nanti ada platform yang bisa dinikmati gratis oleh kita semua. Semoga ini segera terrealisasi, semoga kita bisa menikmati kebaikan maupun ikhtiar dari Bu Mirna Anissa. Dan kita apresiasi juga Bapak Ibu sekalian, beliau hampir selesai di Februari kemarin. Tadi saya ke Ringen Arum, dari Ringen Arum saya ke Pegandon, dari Pegandon saya ke sini. Jalan yang saya lalui alhamdulillah sudah habis semua. Termasuk juga di misi yang terkait pendidikan, yaitu misi meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sumber daya akhlak mulia. Saya ingin sungguh bersama, termasuk Pak Komite, Pak Joko Sarwono di sini, yang beliau juga merupakan ex dari PNS, begitu saya yakin paham. Monggo kolaborasi dan sebagainya, ajak mereka untuk setia bersama kita. Yang jelas tanggung jawab pendidikan bukan hanya di kita saja, tapi juga di masyarakat dan juga orang tua. Jadi sekali lagi saya haturkan terima kasih. Ini kunjungan saya yang kedua ke sini, berbahagia, bersyukur. Kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Izinkan di akhir saya berpesan, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga kebersihan, jaga semangat, jaga doa, dan jaga produktivitas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, ada yang keliru dari yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk acara yang